Di sana saya pernah sampai mencapai $1 juta pertama saya di usia 24 1 gitu kan. juta dolar? Iya, $1 juta di usia 24. Mental kita ini seperti benar-benar udah baja, udah kuat gitu loh. Jadi kayak ngelihat, minusnya sehari sampai 5M miliaran gitu. Itu kayak, oh ya udahlah gitu. Soalnya kita udah terbiasa kena drawdown gitu loh. Jadi pilihannya gini, nanti di tahun 2030 kamu mau jadi pemilik Bitcoin atau kamu mau jadi kerja buat yang punya Bitcoin. Nah, itu Welcome to Keyboards. Hari ini akan ngobrol dengan Coach Stephen Anderson. Halo Kak, apa kabar? Thank you for inviting. Yes, thank you for coming juga. So, Stephen Anderson ini adalah, kalau tadi aku bilangnya crypto enthusiast juga, iya, tapi lebih senang dipanggil dengan entrepreneur. Yes, pengusaha. Iya, karena pengusaha. memang backgroundnya pengusaha. Oh gitu. Emang usahanya apa aja? Banyak sih sebenarnya. Wow. Jadi jatuh bangun itu udah sering gitu. Oh iya? Kalau boleh tahu maksudnya yang bisnis yang sedang dijalani itu apa aja? Maksudnya bidangnya apa aja gitu biar ada gambaran. Sebetulnya saya udah mulai usaha itu sejak SMP nih Kak. SMP? Iya, jadi sejak umur 13 tahun. Oke. Jadi dulu mulai cari duitnya itu di Kaskus kalau Kakak tahu. Iya tahu. Iya, tahu. jadi kita Ngapain jualan di situ? online gitu. Apa yang dijual dulu? Dulu CD game. Jadi CD game bajakan sih sebenarnya. Oh iya CD. Tapi maksudnya cepet juga ya mikirnya. Iya, jadi waktu itu kayak kan waktu itu orang tua selalu ngajarin kamu kalau mau beli barang harus nabung gitu. Jadi dia nggak mau manjain anaknya. Jadi selalu kalau mau beli ini harus nabung. Jadi dari uang jajan disisihkan, nabung, rajin menyisihkan, disiplin menyisihkan. Gitu. Tapi aku mikir, kalau menyisihkan nggak kebeli nih game yang aku mau. Akhirnya aku coba jualan, dari sana cari uang tambahan. Gitu. Oh iya benar-benar setuju sih. Tapi kayaknya earning tuh lebih cepat untuk mendapatkan goals kita daripada kayak cuma nyisihin uang jajan gitu ya. Benar sih. Karena memang sampai sekarang mindset inilah yang membentuk diri saya sampai sekarang. Gitu. Oh ya? Jadi kita ini kalau mau kaya sebenarnya yang penting adalah gedein active income kita. Terus cost gaya hidup kita kurangi. Atau gaya hidupnya at least tetap gitu loh. Pendapatan boleh naik, tapi gaya hidup jangan ikut naik. Masa? Iya. Kalau gaya hidupnya ikut naik, nanti ya nggak kaya-kaya gitu loh. Karena kan kita kalau kalau pendapatan naik, gaya hidupnya tetap atau turun, disposable income kita makin gede gitu. Nah, disposable income ini kalau gede, kita bisa tembakkan ke portfolio income atau investasi. Nah, semakin gede disposable income, tembak terus ke investasi, lama-lama compounding effect kayak kan compounding kan keajaiban dunia ke-8 tuh. Nah, jadi dari situlah kekayaan kita bisa terbentuk gitu. Oke, tapi kalau ngomongin compounding effect terus juga ngomongin kekayaan, tapi kan orang sering banget mengafiliasikan kekayaan itu dengan maksudnya material apa yang terlihat kan. Nah, gimana caranya maksudnya menunjukkan kaya kalau kita kaya, tapi sebenarnya dari apa yang kita pakai terlalu simple. Karena kan orang lihat harus bermerek nih from head to toe gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau membeli yang mewah-mewah itu, ya justru lifestyle kita harus berubah. Jadinya kayak nggak sejalan kan jadinya. Menurut koko gimana? Bener sih. Memang at least kita harus tampak rapi lah ya Kak. Rapi aja ya. Tapi nggak harus sampai berlebihan gitu loh. Karena ya kita kalau nggak munafik sih. Kita kalau memang sebagai investor atau kita sebagai public figure ya pasti kita nggak boleh kelihatan kayak ini nggak punya apa-apa kayak gitu kan. Compang-camping banget nggak boleh ya. Compang-camping banget nggak boleh lah. Jangan sampai kayak nggak mandi, nggak rapi gitu kan. Ya pokoknya at least kelihatan rapi, neat kayak gitu loh. Tapi nggak perlu sampai berlebihan gitu loh. Karena ketika kamu mencapai certain level itu udah kayak nggak terlalu berarti gitu. Karena kalau kita terlalu memaksakan, jadi kalau kita udah mencapai di situ, nanti kalau mau turun itu susah Kak. Kalau gaya hidupnya udah terlalu tinggi, mau turun itu susah. Sebagai contoh, misal kita udah beli mobil Porsche nih gitu. Nah, kalau kita udah mau beli mobil itu, kita nanti kalau mau beli mobil selanjutnya harus lebih tinggi dari yang itu. Karena kalau kita belinya dari Porsche, nanti kita belinya Porsche-nya misal kita jual, kita belinya BMW gitu. Nanti sama orang, wih lu bangkrut ya belinya BMW. Iya kan, jadi kayak orang ngejudge kita. Tapi kalau misalnya kita dikenal itu bukan karena suka flexing, suka pamer, suka ini, suka itu. Orang tahu kita karena value kita, value yang ada di diri kita. Itu mau lu kaya mau lu itu orang tetap akan menganggap ini hebat nih, orang ini panutan kayak gitu loh. Karena sebetulnya wealth atau kekayaan itu unseen gitu loh. Wealth yang benar itu unseen. Tapi yang kelihatan itu sebenarnya apa? Gaya hidup gitu. Ya, jadi kekayaan yang sebenarnya itu
nggak usah dilihat gitu loh. Oh betul sih. Iya, tapi kalau gaya hidup ya itulah yang dilihat, makanya kayak mobil lah, jam tangan lah dan lain-lain sebagainya. Benar. Nah itulah yang sebenarnya membuat pengeluaran jadi bengkak. Betul. Gitu. Tapi nggak apa-apa nggak kalau investor misalnya tapi mobilnya Brio Agya gitu nggak apa-apa ya berarti ya nggak harus BMW ya? Nggak apa-apa sebenarnya karena di Surabaya di kota saya juga banyak orang kaya itu ya mobilnya cuma Innova, Avanza gitu. Bahkan tapi konglomerat duitnya ratusan M triliunan gitu. Ya tapi kita belajar dari ya salah satu contoh ya Yusuf Hamka lah. Kan dia orang kaya banget tapi ya nggak kelihatan kan pakaiannya biasa aja gitu. Jadi sebenarnya orang yang gimana ya, ada quotes juga dari Obama nih, katanya sih kita itu kalau mau nunjukin kalau kita ini pria jantan kita nggak perlu bawa 3 wanita gitu, cukup bawa 1 wanita aja. Sama juga dengan kekayaan, kalau kamu memang benar-benar kaya ya kamu nggak perlu nunjukin kalau kamu kaya gitu. Kalau kamu pamerin kalau kamu kaya itu malah justru sebenarnya kamu nggak kaya. Norak ya jatuhnya ya. Benar-benar. Berarti apa value yang harus kita tunjukin sebenarnya? Karena kan maksudnya nggak munafik dan naif juga ya. Kadang kita tuh kalau datang ke suatu tempat ya kok, terus misalnya investor dengan berbagai macam jam tangan mahalnya atau mungkin istrinya dengan tas mewahnya, kita kan agak jiper ya kalau nggak pakai apa-apa. Tapi gimana caranya? Apa value-nya dan gimana caranya kita bisa nunjukin value itu sih? Kalau aku sih value-nya sebenarnya lebih ke mindset dan how we think gitu loh. Yang penting kita kalau diajak ngomong sama mereka itu nyambung gitu. Kita harus nunjukkan bahwa kita ini knowledgeable. Karena kalau dalam networking ya kita itu ya memang harus memberikan value terlebih dahulu ke orang tersebut, baru orang tersebut memberikan value ke kita gitu. Jadi dalam networking kita harus selalu ngasih value dulu, jangan selalu berharap kayak aku mau ambil benefit dari orang ini. Jangan seperti itu mindsetnya, tapi harus kita berpikir aku bisa kasih apa ke orang ini, baru dia akan give something in return. Nah jadi as long as maksudnya pemikirannya selaras, way of thinkingnya selaras, POV-nya nyambung, cara ngomongnya nyambung, ya I think it's okay gitu loh. Dan pakaian kamu nggak harus melulu dari atas ke bawah branded, glamour gitu. Tapi yang penting rapi ya, jangan sampai compang-camping gitu sih. Jangan robek-robek juga ya. Berarti benar kalau misalnya kalau tadi dari bahasannya, berarti kita bahkan memikirkan manfaat kita ke orang lain dulu sebelum kita take manfaat dari mereka ya. Benar. Kebanyakan orang kalau mau networking pikirnya kita bisa ambil manfaat apa nih dari ini orang bisa ini. di-convert berapa ini bisa jadi cuan berapa nih. Betul. Tapi kan seharusnya enggak boleh seperti itu. Apalagi kalau kita networking dengan orang yang jauh lebih di atas kita gitu. Kita ya justru harus merendahkan diri kita dan sadar kita yang butuh dia gitu, bukan dia yang butuh kita. Emang siapa lu gitu kan. Jadi ya kita harus lihat berarti aku harus masuk dari sisi mana nih. Aku harus memberikan sesuatu apa nih, sesuatu value apa dari diri saya yang bisa bermanfaat buat dia. Nah dari sana baru dia ngelihat kita gitu loh. Kalau enggak ya dia nggak akan melihat kita kayak apalagi kalau levelnya jauh di atas kita. Kayak siapa kamu? Benar. Biasanya kan memang tendensinya nggak terlalu ngelihat yang lebih kecil dari orangnya. Tapi gimana caranya? Itu juga menarik sih menurut aku. Gimana caranya supaya kita berilmu lah, dan gimana cara kita bisa nyari celah-celah untuk bisa masuk ke orang-orang yang mungkin lebih gede dari kita gitu. Sebenarnya sih apalagi di dunia zaman sekarang ya, I think personal branding is very important gitu. Kalau zaman dulu mungkin kita kalau mau kenalan nih, aku mau kenalan sama kakak, nunjukinnya kartu nama gitu. Benar. Tapi kalau zaman sekarang kita tanya Instagramnya apa gitu, atau LinkedIn-nya apa gitu. Jadi I think you need to grow your personal branding gitu. Zaman sekarang personal branding itu benar-benar leverage ya kalau aku bilang ya. Mungkin kalau dulu kita mau menjangkau banyak orang, kita harus pasang iklan billboard gitu. Tapi zaman sekarang kita dengan bikin konten aja kita bisa menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang dari satu video. Jadi I think generasi muda zaman sekarang harus mulai bikin personal branding gitu. Dan personal brandingnya itu ya nggak harus yang melalui tampil muka, bikin video ya. Sebenarnya dari tulisan, copywriting dan lain sebagainya itu bisa juga sebagai personal branding kamu gitu. Yang penting you need to prove your eksistensi gitu loh. Kalau dunia ini nggak tahu kalau kamu eksis ya gimana kamu mau growing kayak gitu. Setuju. Karena orang pas ngomongin personal branding ya pasti orang mikir ntar gue jadi content creator lagi, ntar gue harus nunjukin AUEO. Padahal sesimpel yang kayak tulisan untuk ya
simpelnya orang kalau pas follow nanti orang tahu oh ternyata nih orang sukanya sukanya apa gitu kan sebenarnya, that personal branding, right? Benar, pokoknya orang kalau lihat profil kamu orang jadi tahu oh orang ini backgroundnya ini, kerjanya ini, terus value-nya bisa kayak gini, ini achievementnya apa aja ya. At least you show off your achievement. Jadi orang kayak kalau misalnya nih ini kayak dengan adanya personal branding ini jujur sangat membantu perkembangan karir kita juga sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita mau kenalan nih sama orang yang lebih hebat. Kalau kita nggak punya follower atau kita maksudnya profilnya acak-acakan, apalagi nggak ada PP-nya atau fotonya kosong, itu kamu follow mungkin nggak di follow back. Iya gitu. benar-benar. Tapi kalau kamu udah ada profil yang bagus, sudah well established, udah tahu, oh aku ini kerjanya ini, aku ini profilnya seperti ini, udah kenal dengan siapa aja, itu kita follow orang biasanya akan di follow back meski nggak kenal kayak gitu. Iya. Dan dari sana bisa DM, akhirnya kenalan dan ya ketemuan gitu. Dan terbentuklah networking dan siapa tahu bisa kolaborasi bisnis ke depannya. Betul. Jadi it start with very simple personal branding sebenarnya ya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. And that's what you do kan sebenarnya. Benar. Berarti dari sosial media apa yang ingin ditunjukkan? Kalau aku ngeliatnya kan ada banyak bahasan tentang kripto, tapi juga nunjukin bahwa you're an entrepreneur. Tapi apa yang sebenarnya personal brandingnya benar-benar yang mau ditunjukkan sama Ko Stephen? Sebenarnya yang mau tunjukin adalah pengusaha si entrepreneur and investor gitu. Investor, jadi pengusaha yang punya berinvestasi di dunia kripto gitu loh. Pengusaha yang interested in crypto. Tapi juga untuk menunjang bisnis saya juga karena dengan adanya konten ini selain membantu usaha saya dari segi marketing juga ya. Jadi kayak orang jadi tahu aku punya usaha ini. Ini mempermudah aku buat kenalan sama orang-orang juga kan. Jadi misalnya aku butuh partner di bidang apa, ya aku tinggal follow orang itu, aku DM, aku approach, biasanya dia bakal membalas langsung respon gitu. Tapi kalau ini aku bandingin dengan dulu saat aku belum mulai ngonten atau belum membangun personal branding ya, itu sangat susah mau approach orang, mau follow orang atau DM mungkin ketumpuk masuk di bawah gitu. Tapi dengan adanya personal branding itu sangat membantu ini karir kita. Betul sih. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya buat generasi muda untuk memulai ngonten gitu loh. Iya, mulai dan ngonten aja pun nggak harus nampilin muka, buat yang malu ya rajin menulis gitu sih. Jadi ya semua ada jalannya. Yang penting mulai aja dulu. Nah itu dia, yang penting mulai aja dulu ya. Jangan kayak planning ternyata nggak dieksekusi. Kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu menunggu perfect moment. Tapi jangan pernah menunggu perfect moment karena perfect moment tuh nggak akan pernah ada gitu. Jadi yang penting jalan aja dulu, learning by doing, berproses. Kita lihat, oh ternyata kurangnya di sini, kita perbaiki pelan-pelan. Oh kurangnya di sini, kita perbaiki pelan-pelan. Ya sama kayak kita bangun studio podcast kayak gini. Misalnya kan gak mungkin langsung perfect di awal kan. Tapi dari perjalanannya kita lihat, oh ternyata kurang di kameranya, oh ternyata kurang di lightingnya, kurang di mic-nya. Berarti nggak apa-apa ya. Perbaiki pelan-pelan. Iya benar-benar. Jadi nggak usah langsung pertama aku harus perfect semuanya, harus bagus. Nggak usah. Gitu. Setuju. Ini ngomongin bisnis dari tadi. Emang bisnisnya tuh apa sih, maksudnya apakah bisnis keluarga atau mungkin bisnis apa kok yang sedang dijalanin sekarang ini? Kalau bisnis sebenarnya saya jatuh bangunnya banyak. Dulu pernah bikin F&B juga. Terus berarti udah banyak nyobain banyak bisnis ya? Iya. Jika gagal sering gitu. Startnya dari tahun berapa? Startnya dari yang SMP itu. Tapi kalau yang benerannya? Saya ada usaha kue juga, cake gitu. Itu mulai waktu kuliah. Terus kalau usaha, terus pernah juga bikin agency dulu. Agency apa? Agency sosial media. Seru banget. Terus pernah juga bikin jual ayam geprek dulu juga pernah. F&B. Suka makanan ya kayaknya ya? Enggak sih, enggak suka makanan. Jadi yang gagal. Makanya tapi jatuh bangun maksudnya yang masak atau? Jadi makanya itu dulu kesalahan. Kayak maksudnya terlalu percaya delegasi ke karyawan. Tapi kita sendiri nggak punya kemampuan di sana, nggak punya passion di sana. Ini menarik sih. Berarti sebagai orang yang bikin bisnis, apakah orang yang mau memulai bisnis harus mengerti cara bikin bisnisnya itu dulu? Misalnya kalau mau masak, mau jualan kue, berarti dia harus tahu bikin kue dulu nggak? Tentu harus tahu. Menurut saya harus tahu. Kecuali dia bisnisnya berpartner ya.
Kalau partnernya tahu tapi dianya nggak tahu, mungkin masih bisa tercover oleh sang partner. Jadi mungkin yang satu mungkin jagonya di keuangannya atau di marketingnya, tapi yang satu ngerti tentang produksinya. Nah ini boleh karena saling complementary. Tapi kalau kita sendirian terus kita cuma tahu marketing tapi kita nggak mau tahu produksi, itu ya nggak bisa, itu bakal hancur bisnisnya. Karena saya udah ngalami sih. Jadi dulu pernah iseng-iseng nih bikin jual ayam geprek gitu. Yang mungkin nggak ada yang tahu, ini jarang saya ceritakan. Jadi waktu itu lulus kuliah, aku lihat, ada geprek bensu gitu kan. Wih, ini kok viral ya, cabangnya di mana-mana. Aku hitung ini kalau franchise segini bisa cuan segini nih. Anggap satu cabang franchise 50 juta kali 100 cabang. Wah, dapat 5M ini banyak ini ya kan. Langsung aku bikin, ya udah aku bikin geprek nih di sekolah gitu kan. Buka, wih rame, seminggu 2 minggu pertama rame. Habis gitu sepi. Habis gitu turun penjualannya. Terus habis gitu kena COVID, jeder. Aduh, langsung sepi, tutup deh akhirnya. Dan di sana mulai bingung banyak problem, banyak kendala. Mulai dari pegawainya takut masuk soalnya COVID, akhirnya terpaksa tutup. Gak ada pegawai yang masak. Nah itu banyak repotnya. Terus habis itu belum lagi pegawai telat. Waduh. Nah itu kalau kita nggak turun tangan sendiri, nggak bisa masak. Kalau pegawainya nggak masuk, siapa yang handle? Iya gitu. juga, benar-benar. Jadi makanya kita sebagai pimpinan atau sebagai owner itu sebisa mungkin kita tahu semua seluk-beluk usaha tersebut. Jadi jangan sampai kita terlalu mempercayakan, terlalu delegasi semuanya ke pegawai kita, tapi kita tidak tahu menau prosesnya. Aduh gitu, banyak nih bos-bos kayak gitu tuh biasanya tuh kalau di kantor ya. Banyak, apalagi yang mungkin yang ibu rumah tangga ya. Jadi kayak sama suaminya, kamu daripada nganggur, ini tak bukakan franchise. Nah, tapi sang ibu rumah tangganya cuma, udah aku mau passive income-nya aja, nggak mau ikut cawe-cawe kayak gitu. Nah, ini biasanya awal dari kegagalan. Iya benar terima jadi gitu terima kan. Jadi, iya nggak boleh sih. Tapi berarti dari semua bisnis yang sudah dijalanin, apa yang dipelajari selain mungkin ya itu ya tadi yang pertama jangan mendelegasikan. Kalau tadi yang menarik juga, apakah harus hati-hati juga dalam hitung-hitungan biar nggak terlalu kesannya apa ya? Kayak segini sekian 5 miliar apakah itu nggak usah dipikirin kalau pertama kali bikin bisnis apa gimana sih kok? Itu sebenarnya boleh dipikirin. Maksudnya bermimpi itu kan gratis ya. Maksudnya ya kita jadi boleh. Orang itu harus punya mimpi yang besar. Karena mimpi itu kan memang gratis. Betul. Tapi juga harus realistis. Nah kita kalau mau membuat goals itu harus mengikuti rules yang namanya SMART gitu kan. Specific, measurable, attainable, real sama ya trust kayak gitu kan. Benar. Nah kalau ini smart ya baru kita bisa jalan, kita bisa take action. Selain itu kalian kalau mau mulai bisnis itu nggak usah pikir muluk-muluk dulu. I mean kegagalan itu hal yang biasa gitu loh. Gak ada orang yang sukses tanpa gagal sekalipun. Tapi ini kadang ini nih kok biasanya nih orang akan lihat nih, biasanya orang yang bilang jangan takut gagal biasanya udah orang kaya. Jadi kalau jatuh pun dia masih jatuh di kasur gitu loh. Nah kalau misalnya perintis gimana? Kalau perintis terus dia cuman punya modal 100 juta, jangan takut gagal tapi dia all in 100 juta, dia nggak makan kok. Sebenarnya gini sih, kita anggap sebagai zaman dulu lah. Boleh. Kayak Thomas Alva Edison aja waktu mau menciptakan lampu dia gagalnya sampai 100 kali. Banyak. Terus Colonel Sandersnya KFC mau bikin KFC pun gagalnya berkali-kali sampai akhirnya resepnya diterima. Ya, terus zaman sekarang ini sudah sangat mudah loh, banyak leverage yang ada. Misalnya sosial media. Jadi kalau Kak tadi bilang kalau bisnis harus punya modal gede, itu sebenarnya enggak gitu loh. Makanya saya tadi bilang jangan pernah menunggu perfect moment karena nggak akan pernah ada. Jadi mulai aja dulu dengan modal seadanya. Zaman sekarang bisa jadi dropship, reseller, atau mungkin ngonten pun hanya modal HP pun udah bisa gitu. Bisa sih. Jadi sebenarnya nggak perlu modal gede-gede. Yang penting ada kemauan untuk bangun dari kasur dan mulai bekerja kayak gitu. Jangan males-malesan karena kebanyakan orang zaman sekarang ini ya sorry to say kalau kita bandingkan mentalnya dengan generasi-generasi yang pendahulu itu kalah gitu. Iya. Jadi kalau saya bandingkan diri saya dengan generasi papa saya, orang tua saya itu mereka jauh lebih hebat loh. Maksudnya etos kerjanya etos kerjanya sangat luar biasa. Maksudnya meski udah umur mereka mau kerja dari pagi sampai pulang malam dan mereka bangunnya selalu lebih pagi dari saya. Itu jadi kayak tantangan juga, pecutan buat saya gitu loh.
orang tua saya udah umurnya tua tapi bangunnya bisa pagi, meski tidur malam bangunnya pagi terus. Nah itu kan kita sebagai generasi muda kan tertampar gitu loh. Waduh, kita masa rebahan terus kalah sama mereka kayak gitu. Betul-betul. Jadi memang gitu sih. Jadi kalau kita lihat ya, memang generasi ini makin lama itu yang prianya ini ini semakin feminim. Kalau kita bilang. Kenapa kayak gitu? Karena ini ya, ada quotes, hard time create strong man. Strong man ini create good times. Tapi good times create weak man. Dan weak man create bad times gitu. Artinya orang zaman dulu ini, zaman dulu sekali, purbakala. Mereka itu orang ini kalau mau seorang pria kalau mau menghidupi keluarganya harus melawan harimau, melawan gajah. Berburu. Terus sekarang terus semakin mundur mereka harus berperang melawan penjajah gitu. Terus mundur lagi mereka harus bekerja keras panas-panasan di luar. Tapi semakin kesini mereka nggak usah panas-panasan, kerja dalam kantor aja udah bisa menghasilkan uang. Nah makanya itu sampai sekarang mereka malah kebanyakan rebahan di kamar saking nyamannya gitu, main Mobile Legend. Nah dengan spesifik amat. Jadi dengan situasi seperti ini justru membuat pria ini semakin lama semakin feminim, semakin weak karena kita terlalu nyaman dengan keadaan yang sekarang. Jadi makanya ini sebenarnya miris sih, lihat generasi muda kok mereka nggak mau berusaha gitu loh. Kok kebanyakan jadi keyboard warrior, ngomen-ngomen tapi nggak mau berusaha gitu loh. Padahal kan sesimpel mulai aja dulu gitu loh. Jadi miris aja ngelihat banyak ya ini zaman sekarang pria itu yang tidak bisa menghidupi keluarganya, malah sampai yang kerja itu yang cewek gitu kan. Itu kan ya nggak benar karena kodratnya seharusnya pria itu punya provider mindset kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti di klip ini ya kalau pria itu seharusnya punya jadi kalau kita lihat kan ada pria yang yang laki malah malas-malasan main Mobile Legend, yang cewek sampai harus anti sembako, anti beras miskin. Itu kan kayak gimana gitu loh, kok prianya malah pengangguran nggak mau membantu yang cewek, malah yang cewek yang kerja yang menghidupi anaknya. Ini kan sudah kebalik gitu loh. Kita sebagai seorang pria harusnya bisa menjadi provider dan melindungi keluarganya. Waduh, itu dia ya, itu bagus sekali, itu quotes yang terbaik nih berarti selama podcast ini. Tapi berarti apa yang harus dipelajarin dong? Karena kan kayaknya ini menggelitik banyak orang ya. Mungkin kan banyak yang sekarang ya nggak apa-apa lah, nyaman, orang memang teknologinya udah banyak ya, gue nyaman dengan satu pekerjaan aja gitu misalnya. Gue nggak terlalu mau yang kaya banget gitu. Nah apakah itu nggak apa-apa juga atau sebenarnya tetap aja bekerja yang lebih keras lagi apa kok menurut? Sebenarnya tergantung mindset orang-orang. Karena ada orang yang ya udah aku ini comfort zone aja di sini aja kan? Gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin seperti saya yang ambisius. Jadi aku harus naik level lebih lagi. Ketika mencapai ini, aku harus lebih lagi gitu. Tapi sebenarnya semua tergantung dari visi mereka dan gimana mereka mau memandang kehidupan itu sih. Jadi kalau mereka memang aku udah cukup dengan segini dan mereka udah nggak punya kemauan dan mereka they say I'm enough with it, it's okay gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga karena memang di dunia ini kan ada ini. Kalau misalnya semua orang punya mindset seperti saya, pengen lebih, nanti nggak ada yang jadi pegawai, jadi bos semua nanti. Dunianya nggak balance. Tapi dengan adanya balance seperti itu ya, ini dunia jadi terbentuk gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yes. And hidup itu pilihan. Iya benar. Ada orang yang memilih untuk ambisius. Nah kalau misalnya Coach Steven sendiri memilih untuk ambisius karena apa? Apakah karena memang keluarganya tadi kan ngelihat juga cukup ambisius ya, bangun pagi sampai malam lagi, atau sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya mengubah pola pikirnya? Sebenarnya karena mungkin saya lihat keluarga saya kan backgroundnya pengusaha. Saya lihat orang tua saya ini ya seperti tadi rajin ya, bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam. Saya lihat mereka itu bekerja keras terus. Dan saya juga mulai terbentuk mindset dagangnya sejak SMP. Jadi dari sana saya lihat saya ini harus growing, dan ketika saya mau achieve something, aku ini nggak mau hidup saya di masa depan itu susah gitu loh. Jadi saya menabung dari sekarang, kerja keras dari sekarang supaya nanti ketika saya tua saya bisa pensiun dengan tenang, atau saya udah nggak perlu kerja sekeras sekarang lagi gitu. Jadi istilahnya saya menabung investasi dari sekarang untuk masa tua kita kayak gitu. Jadi dari sana saya
Ya terbentuk, makanya sekarang saya kerja keras terus supaya nanti kedepannya saya bisa financial freedom lah ya istilahnya. Iya benar. Ini ngomongin menginvest berarti kalau yang sekarang bentuk investasinya apa? Apakah ya duit gitu ya dan saham dan segala macam, tapi ada yang lainkah yang diinvest lewat isi kepala atau apa? Jadi sebenarnya gini ya, kita ini sebenarnya percaya nggak percaya ya. Apa tuh? Rezeki orang itu nggak melulu soal duit gitu loh. Oh ya. Sebenarnya dengan kita berbagi ke sesama itu nanti semesta akan memberikan kita duit lagi gitu loh. Jadi kalau kita misalnya, saya kan seneng kadang berbagi, misalnya tiap minggu berbagi ke panti asuhan atau berbagi kemana kayak gitu kan, berbagi ke orang sesama yang membutuhkan. Nah itu kita nggak usah takut gitu loh. Misalnya kita berbagi 10 juta, nanti Tuhan bakal memberikan kita lebih lagi. Misalnya tiba-tiba habis menyumbang nanti dapat rezeki 100 juta tiba-tiba, kan siapa yang tahu. Ini percaya nggak percaya. Bisnisnya jadi, deal misalnya ya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi doa dari orang-orang, doa dari sesama yang membutuhkan itu kadang sangat berarti juga loh bagi kita. Jadi sebagai pengusaha jangan melulu pikirannya duit. Jangan melulu mikirannya kayak dengan aku menyumbang ini nanti kekayaan saya berkurang. Jangan seperti itu. Tapi sebaliknya kita berpikir kayak dengan kita membantu sesama nanti semesta akan memberikan lebih juga ke kita gitu. Jadi sebenarnya itu mindset yang harus ditanam gitu. Itu mindset. Karena sebenarnya saya belajar ini dari pengalaman hidup juga sih. Kenapa Jadi tuh? dulu dari kecil saya pernah benar-benar hemat gitu Kak. Jadi kayak yang saya karena apa tapi itu karena saya mau beli sesuatu atau apa? Bukan. Jadi kayak saya ini mikir kayak kita ini hidup memang harus melulu menarget duniawi. Dulu saya pernah punya pikiran seperti itu. Jadi makanya saya terlalu gegem gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi di sana saya pernah sampai mencapai $1 juta pertama saya di usia 24 gitu kan. $1 juta? Iya, $1 juta di usia 24. Nah di sana saya merasa hampa gitu loh. Oh ya? Iya, ternyata kekayaan itu setelah mencapai itu nothing gitu loh. It's just udah punya duit gitu aja gitu loh. Jadi ada quotes juga dari Jim Kelly kalau nggak salah. Jadi kalau kamu mau tahu rasanya kaya, cobalah dulu jadi kaya. Tapi sebenarnya kekayaan itu bukan segalanya gitu. Nah sampai situ saya merasa aku udah punya ini. Ternyata sama aja ya. Ternyata aku naik mobil Porsche sama naik mobil yang biasa-biasa aja itu sama aja, sama-sama membawa saya ke tujuan yang sama. Terus saya pakai jam yang mahal, jam Patek 1 miliaran pun itu ternyata sama aja juga menunjukkan waktu yang sama gitu. Sampai pada suatu saat saya itu ketemu teman saya gitu kan. Nah teman saya ini bilang minta diajarin investasi, diajarin kripto gitu. Nah aku bilang tapi aku ini loh masih pemula juga, masih belajar gitu. Nggak apa-apa, sama-sama belajar gitu loh. Nah dari sana saya ngajarin dia, ternyata dia cuan gitu loh. Nah cuan, terus gitu kita ternyata punya komunitas makin lama makin gede. Jadi punya komunitas kecil, lama-lama makin gede. Terus dari situ dia bilang ngonten aja nggak apa-apa gitu. Jadi teman saya ini kayak mendorong saya ngonten aja. Aku bilang aku bukan siapa-siapa, bukan expertise, cuma baru belajar juga. Nggak apa-apa, coba aja gitu kan. Nah lama-lama ternyata komunitas saya makin lama makin besar. Dari sana saya sadar makna kesuksesan yang sebenarnya itu jika kita bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ketika kita bisa membuat orang itu semakin bahagia, semakin bertumbuh, semakin bertambah segala-galanya dengan kehadiran kita. Di sana kita udah bisa disebut sukses. Jadi kesuksesan nggak melulu tentang uang kamu banyak, kamu punya jam mewah, rumah mewah, jutaan dolar. Jadi bukan tentang itu. Tapi kembali lagi ke makna hidup itu. Ketika kamu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Berarti sekarang apakah sudah cukup fulfill dengan atau sudah cukup meaningful kah hidup Ko Steven kalau menurut Ko Steven sekarang? Ya lumayan lah, udah cukup lah. Karena dengan membangun komunitas saya, Koin Kami ini, hidup saya jadi lebih bermakna gitu loh. Kadang kalau kita lihat teman-teman itu yang pamer cuannya di grup sampai ada yang bisa membeli mobil impiannya. Misalnya, kok saya bisa beli Pajero dari cuan. Kok saya bisa mengumrohkan keluarga saya dari cuan. Kok saya bisa bayar uang kuliah saya dari cuan. Itu benar-benar merasa kayak saya ini ternyata bisa diberkati untuk menjadi berkat nih bagi banyak orang. Dari sana kita bisa merasa kayak ternyata saya bisa bermakna loh bagi banyak orang. Ternyata dengan saya mengonten aja, saya nggak perlu kasih mereka uang, ternyata bisa bermakna loh. Jadi kayak gitu. Dengan sharing kita cuma konten, sharing skill, ilmu gitu. Iya. Tapi emang apa yang dilakukan kok di Koin Kami ini? Jadi, komunitas apa nih, boleh nggak diceritain? Komunitasnya ngapain aja? Ko Steven di sana tuh sebagai apa?
Dan apa sih sebenarnya yang di-sharing ke mereka? Sebenarnya saya mendirikan Koin Kami ini dari pengalaman saya lagi sih, kembali lagi. Di tahun 2017 saya mulai invest Bitcoin saat harganya masih 10 jutaan waktu itu. Di sana saya lihat saya mau belajar itu susah sekali gitu loh. Saya mau belajar harus lihat YouTube-nya luar negeri, kadang bahasanya susah. Nah, terus di sana saya lihat banyak orang kena tipu, kena scam gitu. Kok bisa sih kok? Iya, karena mereka kurang literasi keuangan gitu kan. Mereka invest ke sesuatu yang mereka nggak tahu. Jadi mereka FOMO atau ikut-ikutan. Kan sebenarnya nggak boleh. Karena kalau kita mau invest di sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita invest. Nah, dari sana saya lihat, kasihan ya orang-orang ini kalau nggak tahu, nggak punya edukasi yang mumpuni. Makanya saya bangun komunitas dan platform edukasi dan media kripto, yaitu Koin Kami ini. Yang mana ini sebagai jembatan buat orang-orang jadi lebih memahami tentang dunia kripto ini dengan bahasa yang sederhana gitu. Jadi saya simplify bahasa-bahasa yang kompleks dari dunia Web3 dan blockchain itu saya gunakan bahasa sehari-hari. Jadi dengan itu kita memberikan edukasi ke mereka gimana sih cara investasi yang benar, koin apa sih yang bagus untuk diinvestasi, cara analisa fundamental seperti apa. Dan dari sana ya banyak orang merasakan manfaatnya lah. Jadi banyak yang terbantu juga kehidupannya seperti yang saya sharing tadi. Tapi berarti caranya Coach Steven untuk, kan berarti kalau mau sharing berarti udah harus ada dulu dong ilmunya. Nah, gimana caranya dapat ilmu yang sampai tahu nih koin-koin yang kira-kira akan naik gitu ya bahasanya ya mungkin ya. Koin-koin yang akan naik atau koin-koin yang akan cuan di kedepannya itu belajar dan mengidentifikasinya dari mana? Sebenarnya bisa dibilang dari jam terbang juga sih ya. Ya, jadi berarti lebih banyak kita bermain di kripto lebih ada pinter kita gitu ya bahasa simpelnya. The more you learn, the more you earn gitu. Jadi semakin kita belajar, semakin kita cuannya makin banyak. Gitu. Makanya saya ini selalu bilang kalau saya ini lifelong learner gitu loh. Saya ini suka belajar orangnya. Makanya saya sampai ambil Master Finance di NUS Singapura gitu untuk mendalami tentang teknologi blockchain ini sendiri gitu. Jadi saya selalu mengosongkan gelas saya. Bahkan ke member-member saya selalu menekankan saya bukan guru kalian, saya bukan mentor kalian, saya bukan dewa, bukan apa. Tapi kita ini sama-sama orang yang mau belajar gitu. Jadi aku juga bisa belajar sesuatu dari kalian, kalian juga bisa belajar sesuatu dari saya. Jadi misalnya waktu itu kita juga ada member saya yang pengusaha gitu. Dia pengusaha pet shop gitu. Nah, saya bisa belajar tentang pet shop dari dia. Dia belajar tentang kripto dari saya. Jadi sebenarnya kita selalu mengosongkan gelas gitu loh. Jangan sampai kita jadi arogan gitu. Jadi kayak kita merasa, aku ini sudah tahu segalanya gitu. Itu awal dari kejatuhan kamu gitu. Justru kamu harus selalu rendah hati gitu. Jika kamu udah tinggi ya kamu harus merendahkan dirimu. Karena siapa yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Gitu. Nah, tapi dengan mental ini ya kok, maksudnya kan berarti Coach Steven dan juga ada banyak orang yang bermain di kripto, bermain di Bitcoin segala macam. Biasanya kan mentalnya tuh terlihat beda gitu loh dengan orang-orang yang mungkin gak main. Kalau dari Coach Steven sendiri apa yang mungkin ngebedain orang-orang yang memang all in lah bahasanya atau main kripto dengan orang yang tidak main? Ada gak secara mental mereka beda gak sih? Cara mereka memandang uang, cara mereka memandang profit tuh beda gak sih kok? Sebenarnya beda sih. Beda ya? Karena apa bedanya? Gimana ya? Kalau kita yang udah invest kripto dari lama itu udah sangat terbiasa dengan volatilitas yang ada di market. Jadi kita memandang uang, memandang portfolio ini hanya seperti angka gitu. Memandang uang itu cuma it's just a number gitu. Jadi makanya kita kena mungkin kita agak gila juga ya. Investor-investor ini memang kalau kalian nggak gila nggak bisa survive di market. Jadi kita harus siap dengan drawdown-nya. Mental kita ini seperti benar-benar udah baja, udah kuat gitu loh. Jadi kayak ngelihat minusnya sehari sampai 5M miliaran gitu. Itu kayak ya udahlah gitu. Soalnya kita udah terbiasa kena drawdown gitu loh. Jadi di dunia kripto ini kalau kamu harus siap dengan drawdown 30% lah. Maksimal 30%. 10 sampai 30% dari total yang kamu investasikan gitu. Jadi kalau kamu mau growing, misalnya kamu invest 1M, ya siaplah untuk minus sampai 300 juta. Kalau kamu investnya 10M, ya siaplah untuk kehilangan 3M. Ketika kamu masuk 100M, ya siaplah untuk kehilangan 30M. Karena itu kan drawdown. Drawdown kan pasti bisa recover lagi. Bisa. Aku rasa itulah mindset yang membedakan kita dengan
orang yang di konvensional ya. Orang konvensional lihat, waduh saya hilang 3M tuh kayak jantungan gitu kan. Tapi kalau kita yang udah main kripto atau kita yang udah invest saham dari lama, kita yang udah lama di financial market, drawdown 10-30% itu ya hal biasa kayak sehari-hari kayak gitu. Oh, soalnya teman-teman saya kalau ngelihat, kalau buka Bitcoinnya atau kriptonya ya, terus ada merah lah atau apa gitu, dia bisa bad mood seharian kok. Saya nggak usah main ya kalau bad mood gitu harusnya. Nah itu sebenarnya kembali lagi kita invest ke sesuatu yang kita tahu. Kalau kita udah tahu fundamentalnya, kita udah tahu koin ini gimana, use case-nya apa, fundamentalnya gimana, bakal kemana, ya kita tenang aja gitu loh. Makanya Warren Buffett selalu mengatakan invest di apa yang kamu tahu, jangan invest di apa yang kamu nggak tahu. Berarti kalau orang baru mau main ya, atau misalnya orang-orang yang bad mood tadi, apa yang harus dia benerin nih dari mindsetnya? Pertama berarti cek apa yang mau dibeli dulu ya, apa yang mau diinvest dulu gitu ya. Dicek dulu. Terus apa lagi kok? Apa tips-tipsnya yang bisa supaya mereka nggak bad mood lah? Ya gitu. Biar nggak bad mood, aku rasa yang harus diperbaiki adalah convictionnya dulu. Conviction, what is conviction? Jadi kita harus punya keyakinan di aset yang kita mau investasikan. Nah misalnya Bitcoin, kayak saya kan yakin, saya udah invest Bitcoin dari 2017 tuh, dari harganya masih 10 juta. Bahkan kemarin saya sempat bikin konten cicil Bitcoin 1M satu hari kayak gitu. Ya jadi saya beli cicil Bitcoin 1M sehari. 1M beneran dibeli 1M iya, gitu? Iya beneran. Maksudnya ada duit kayak 1M terus dimasukin ke... Iya jadi tiap hari belinya 1M ya? Dikit aja. Jadi itu kenapa? Karena saya punya conviction. Selama berapa lama? Selama 1 bulan? 1 bulan lebih lah. Wih banyak banget. Terus? Jadi dari sana kan kita karena kita punya conviction, kita nggak takut. Wow. Karena saya percaya di tahun 2030-an Bitcoin akan mencapai $1 juta atau mencapai 20 miliar gitu. Per koinnya? Per koinnya. Nah kalau kita percaya itu, dengan harga Bitcoin sekarang masih di 100 ribuan, artinya kita lagi diskon 90%. Jadi kalau kita dikasih peluang untuk 10x your asset dalam waktu 5-10 tahun, kenapa nggak diambil kayak gitu. Nah itulah yang saya sebut conviction. Karena kita yakin dengan suatu aset, jadi kita berani invest di sana. Jadi kita lihat long term. Kita punya kita sebagai investor kita harus punya time horizonnya dulu. Kita harus tahu berapa lama kita mau invest. Jangan selalu gunakan uang dingin. Jangan sampai kalian invest pakai uang panas. Nanti misalnya ketika Bitcoinnya turun, waduh dana pendidikan anak keluar. Waktu Bitcoinnya turun, dana susu anak keluar. Jadi akhirnya harus dijual. Nah setelah itu Bitcoinnya naik, nanti sakit hati. Itu nggak boleh kayak gitu. Makanya selalu invest pakai uang dingin. Jadi misalnya nanti turun, dia malah ya wes kalau turun tak beli lagi. Nah karena dia udah punya peluru dan itu memang uang dingin. Memang uang yang mau ditahan sampai 10 tahun ke depan. Ditahan. Kalau Steven berarti pakai uang dingin itu tadi? Iya uang dingin. Banyak juga uang dinginnya ya. Uang panasnya berapa lagi? Jadi saya sering mengatakan sih, karena inflasi itu benar nyata ya, efek inflasi. Kayak beras aja naiknya bisa sampai hampir 10% per tahun. Jadi semua naik sekarang, emas 5 tahun itu ya, uang kita itu value-nya bisa berkurang setengah untuk bayar pendidikan anak, bayar beras. Makanya investasi itu harus selalu ada. Makanya saya bilang nih, di tahun 2030 nanti orang yang nggak pegang Bitcoin atau at least emas bakal jadi gembel. Gitu. Sekarang langsung buka, langsung daftar ya Bitcoin ya. Karena memang ya itu nyata, inflasi itu nyata. Jadi kekayaan kita digerogoti inflasi. Jadi pilihannya cuma 2 di tahun 2030. Tapi mau Bitcoin ya pilihannya ya? Bitcoin atau at least emas lah. Karena dua-duanya ini Bitcoin ini adalah gold 2.0. Benar. Atau sama-sama safe haven. Karena kan orang-orang ya, maksudnya bahkan yang lebih tua dari kita lah ya sebutnya, kan merasa Bitcoin ini kayak apa sih, mengawang-awang gitu kan. Ini blockchain segala macem, nanti seberapa jauh udah negara gak ikut campur, nanti siapa yang menjamin segala macam. Itu kan ketakutan orang awam kan sebenarnya. Tapi sebenarnya Bitcoin ini jadi pilihannya gini, nanti di tahun 2030 kamu mau jadi pemilik Bitcoin atau kamu mau jadi kerja buat yang punya Bitcoin. Nah itu pilihan hidup kamu kayak gitu. Jadi makanya saya selalu menganjurkan ya mulailah nabung dari sekarang. Ya cicil dikit demi sedikit itu gak masalah gitu. Nah karena gini, dulu di zaman dulu wealth transfer yang besar itu terjadi di emas dulu. Makanya kalian orang-orang zamannya orang tua saya selalu bilang ke saya, kamu harus selalu menabung emas. Bener-bener beli emas, betul. Kenapa? Karena mereka merasakan dulu pegang emas. Mereka yang gajinya pas-pasan tiba-tiba bisa beli rumah karena emasnya naik tinggi.
Jadi itu wealth transfer yang pertama. Wealth transfer yang kedua terjadi di tahun 2000-an tuh. Di tahun 2000-an itu wealth transfer kedua terjadi di properti. Jadi di tahun 2000-an orang yang udah punya emas banyak itu belinya ke properti. Makanya harga properti boom naik tinggi. Orang yang pegang properti di tahun itu panen gitu. Jadi makanya orang yang di tahun 2000-an selalu bilang nabung tanah, invest tanah, invest properti. Tapi sekarang wealth transfer yang ketiga terjadi di Bitcoin ini. Makanya kita apalagi untuk generasi tua jangan sampai ketinggalan wealth transfer yang ketiga ini. Karena sekarang mayoritas pasar Bitcoin ini masih didominasi oleh Gen Z, boomers. Benar. Jadi untuk yang generasi tua itu masih belum benar-benar paham, benar-benar mature. Jadi nggak ada salahnya buat yang generasi tua itu mulai belajar. Bahkan member-member saya ini mulai banyak yang pengusaha yang udah maksudnya bisnisnya itu udah mature. Sampai ada salah satu member saya itu yang mau tutup bisnisnya untuk all in ke crypto gitu. Buset. Jadi ada nih salah satu member saya, iya dia sampai jual rukonya laku 15M gitu, $1 juta mau dibelikan Bitcoin semua gitu. Nah itu mungkin salah satu kesaksian dari member saya. Jadi dia sampai berani seperti itu karena dia udah punya yang namanya conviction. Jadi karena conviction itu tidak bisa dibeli tapi dibangun gitu. Jadi kita learning by doing. Kita pertama test the water dulu. Kalau kita bilang titip sandal dulu. Coba dulu dikit-dikit. Rasakan sensasinya. Oh kena banting 10%, 20%. Terus kena naik 50% gimana rasanya. Jadi jangan cuma lihat baiknya aja, tapi lihat buruknya gimana gitu. Kalau misalnya kena drawdown, apakah kamu siap? Jadi jangan cuma lihat, oh aku kalau invest di sini bisa cuan segini gitu. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu dibangun perlahan-lahan, bukan kekayaan yang dibangun secara instan. Setuju. Berarti kan biasanya memang orang-orang yang maksudnya main Bitcoin ini pun seharusnya udah ngerti ya kalau memang ini tuh bukan untuk setahun 2 tahun investasi terus kaya kan, nggak bisa kan? Karena gini sih, kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu tergiur mindset instan gitu. Tergiur mindset aku pengen cepat kaya. Gitu. Aku pengen invest hari ini, besok uang saya jadi 10 kali lipat. Padahal nggak kayak gitu cara kerjanya. Karena orang sehebat Warren Buffett pun itu kenaikan asetnya itu cuma 20% loh per tahun. Dan 20% per tahun itu udah sangat bagus gitu. Karena net worth dia kan ya triliunan gitu kan. Jadi naik 20% aja udah ratusan atau triliunan. Benar. Tapi ya dibandingkan dengan ya memang kekayaan tuh harus dibangun pelan-pelan, nggak ada yang instan. Setuju. Karena kalau kita bangun instan, lama-kelamaan uang yang instan tuh lama-lama jatuhnya juga cepat gitu loh. Kalau kalian kaya yang cepat, biasanya diambil lagi itu juga cepat. Sama seperti dulu ada kisah nih ini di Tuban. Itu ada yang tanahnya dibeli, itu warga-warganya malah beli mobil semua. Terus akhirnya mereka nggak punya penghasilan lagi dari tanah tersebut. Itu kenapa? Karena mereka nggak punya mindsetnya. Mereka nggak punya mindsetnya. Jadi yang paling penting sebenarnya memang benar kata kakak, mindset kembali lagi. Jadi kita kalau misalnya dikasih uang 5M tapi kita nggak punya mindsetnya, lama-kelamaan uang itu juga akan habis. Tapi beda dengan orang yang punya mindset kaya, dikasih uang 300 juta bisa dia growingin sampai 1M. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Gimana cara mereka melihat uang itu gitu. Karena orang yang mindsetnya miskin, mereka menganggap uang itu sebagai reward, sebagai hadiah. Jadi kalau ada uang pengennya dihabiskan buat konsumtif. Beli sesuatu buat pamer ke teman-temannya. Beli mobil, beli barang branded gitu. Jadi bahkan ada yang sampai nyewa barang brandednya itu nggak boleh gitu. Apalagi hutang ya untuk barang konsumtif. Ketika kamu hutang buat barang konsumtif itu akhir dari kehidupanmu gitu. Betul. Jadi hutang itu jangan untuk gaya hidup tapi untuk yang produktif. Produksi. Tapi kembali lagi kalau orang yang kaya mereka nganggap uang ini sebagai tools, sebagai alat untuk jadi lebih kaya lagi gitu. Jadi mereka pakai uang ini seperti prajurit. Jadi mereka pakai untuk menghasilkan uang lagi. Jadi mereka investasikan, mereka buat bisnis, mereka bikin sistem. Nah, jadi uang ini mengenerate uang lagi. Jadi ketika terjadi orang yang konsumtif tadi yang mental miskin, ketika terjadi inflasi mereka makin miskin soalnya barangnya turun atau mungkin uangnya turun. Tapi orang yang kaya
ketika inflasi mereka makin kaya karena harga asetnya naik kayak gitu. Oh, benar-benar. Berarti apa yang harus dilakukan untuk bisa mengubah mindset itu? Maksudnya praktikal ya. Kok misalnya apakah memang berteman dengan orang-orang yang lebih pintar atau lebih kaya, atau baca buku kah, atau dengar podcast, atau apa yang biasa Ko Stephen lakukan? Mungkin yang pertama harus melakukan yang namanya delay gratification. Jadi kita harus menunda kesenangan gitu. Jadi kalau kita mau pengen beli ini, aduh nanti aja lah gitu. Mending dipakai untuk yang lebih produktif, saya invest gitu. Tapi sebenarnya agak aneh juga. Kayak saya ini kayak mau beli Bitcoin miliaran itu nggak takut gitu. Tapi kalau disuruh beli mobil miliaran itu mikirnya 10 kali gitu. Waduh ini nanti uangnya kalau jadi ini turun kayak gitu. Tapi kalau beli ini ya mungkin nanti bisa naik gitu. Aneh ya kadang. Jadi kayak mau beli sesuatu yang branded misal puluhan juta itu kayak mikir waduh ini mahal nih nanti jadi uangnya jadi nol nih kayak gitu. Tapi kalau buat beli Bitcoin nggak mikir kadang langsung dev gitu. Berarti benar nggak kok kalau mindsetnya berarti biasakan diri untuk menggunakan uang itu ke yang panjang, investasi panjang, jangan yang hanya untuk kesenangan sehari 2 hari gitu ya berarti. Benar karena seperti kembali lagi ketika kamu mencapai sesuatu, misalnya kalau kamu orientasi hanya duniawi, sebenarnya ya itu kamu bakal bosan kok. Itu hanya kebahagiaan semu atau kebahagiaan sementara. Misal kamu beli Porsche, beli Ferrari, itu mungkin kamu bahagianya cuma sebulan 2 bulan. Habis gitu mungkin kamu bosan dengan itu. Bosan juga sih, iya benar-benar. Jadi sebenarnya itu bukan kebahagiaan sebenarnya. Jadi kamu harus mencari what's your vision, what your passion of life gitu. What's your life purpose. Mungkin seperti saya ya sharing ke teman-teman, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ya dari sana. Jadi jangan terpaku dengan duniawi. Karena duniawi itu nggak akan ada habisnya. Ketika kita mencapai 10M, aku pengen 50M. 50M pengennya 100M. Karena manusia itu adalah pribadi yang nggak pernah puas. Jadi kita harus ya sadar dengan diri kita. Kembali lagi kita tahu apa life passion kita dan life purpose kita. Itu yang pertama tadi, delay gratifications. Ada lagi mungkin practical tipsnya yang bisa dilakukan untuk orang-orang mungkin yang masih rebahan tadi deh, yang rebahan supaya dia bangun dan memulai hidupnya. Mungkin yang kedua, mulailah membangun circle kalian dengan circle yang lebih bermanfaat. Gimana circle yang bermanfaat? Karena your network is your network gitu. Kalau kamu bergaul dengan 5 orang yang kerjaannya cuma ngerokok, kamu juga pasti akan ngerokok juga. Betul. Kalau kamu bergaul dengan 5 orang yang sukanya judi, kamu juga bakal judi juga. Tapi kalau kamu bergaul dengan 5 orang pengusaha, kamu akan jadi pengusaha. Ya ini percaya nggak percaya. Jadi circle itu memang sangat menentukan gitu. Ketika kita bergaul dengan 5 orang yang penghasilannya 10 juta per bulan, kita akan dan kita di sini posisinya penghasilan jadi 20 juta. Kita udah merasa kita ini paling hebat. Tapi ketika yang orang yang 20 juta ini masuk ke circle orang yang 100 juta, mereka bakal merasa, ternyata aku ini kecil ya. Dia bakal terpaku untuk, aku harus lebih tinggi lagi, kerja lebih keras lagi. Tapi kalau dia tetap dengan circle yang lama, dia akan, aku ini udah hebat, udah raja, udah kalah semua teman-temanku. Jadi akhirnya dia stay di comfort zone. Jadi ketika kamu udah mencapai certain level, kamu harus mencari circle baru yang bisa membuatmu growing, membuatmu terpacu. Jadi nggak cuma stay in the same level, nggak bisa bikin kamu growing gitu. Oke. Dan itu berlangsung lama ya, maksudnya sampai nanti tua pun seharusnya kita tetap growing, tetap belajar. Benar, gitu jadi kan. kayak ada member saya juga yang awalnya mungkin penghasilan cuma 10 jutaan gitu kan. Tapi ketika masuk ke komunitas kita, masuk ke circle kita, dia itu ngelihat member lain, cuannya kok bisa ratusan juta gitu kan. Dia jadi terpacu, jadi aku harus belajar lebih lagi gitu. Terus dia kayak ngerasa, aku nggak nyangka loh ternyata saya bisa loh menghasilkan ratusan juta per bulan. Yang awalnya aku pikir it's impossible, ternyata it's possible. Jadi makanya komunitas atau circle yang baik itu sangat diperlukan. Makanya di komunitas saya, Koin Kami, kita selalu membangun circle yang sehat. Dimana kita ini bikin komunitas kripto rasa hipmi kalau saya bilang. Jadi komunitas pengusaha rasa kripto. Jadi kita di sini ini juga tuker-tukaran loker juga di situ. Enggak ada. Enggak ya. Apa pikir jadi cuma ini saling sharing. Misalnya ada pengusaha bisnisnya ini, mereka mau collab sama ini. Jadi bisa saling berkolaborasi. Iya, jadi expand juga. Jadi pernah juga bisnisnya. ada yang kerjanya agensi sosmed, yang ini kerjanya pet shop. Jadi mereka berkolaborasi. Nice. Kayak gitu. Jadi ya nggak cuma membahas kripto doang, tapi kita juga bahas bisnis kayak gitu.
That's nice. One last question deh Ko. Ini apa mungkin sebagai entrepreneur muda, ini Ko Steven masih muda loh by the way. Tadi kita ngobrol masih muda. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke orang yang mungkin dengar podcast ini? Untuk anak-anak muda mungkin lah yang sekarang, apa yang mau disampaikan untuk mereka bisa hidupnya lebih baik? Atau mau start sesuatu yang lebih baik lah? Mungkin jangan pernah berhenti belajar ya. Dan selalu seperti kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish gitu. Jadi the more you know, the more you understand that you don't know anything. Jadi ketika kita belajar, ketika kita udah tahu sesuatu, kayak saya selalu dulu saya mikir, saya ini udah yang paling pintar, saya ini udah yang paling hebat. Tapi ketika kita masuk ke circle yang lebih hebat, kita merasa, ternyata saya ini masih kecil. Betul. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah berpikir arogan. Selalu rendahkan diri kalian seperti padi gitu. Semakin berisi semakin merunduk. Jangan pernah merasa udah paling hebat, paling pintar. Tapi selalu kosongkan gelas kalian. Kita nggak tahu kita bisa belajar apa dari orang itu. Jangan pernah meremehkan orang lain gitu. Jadi kita bisa belajar apapun kok. Meskipun itu nggak tentang ilmu finansial. Mungkin kita bisa belajar ilmu hidup. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Misal, ini lebih miskin dari kita. Jangan saya punya mindset kayak gitu. Tapi lebih ke aku bisa belajar dari dia juga loh. Jadi nggak harus belajar tentang ilmu keuangan juga. Dan mungkin behind every crisis there is always an opportunity gitu. Jadi justru di balik krisis banyak orang kaya baru yang terbentuk. Sama seperti di zaman Covid, terus di zaman 98 itu banyak orang kaya baru yang terbentuk. Jadi makanya buat kalian generasi muda, cari peluangnya dan berani take action. Dan di sanalah kalian bisa menjadi orang kaya selanjutnya. Hai, mantap, gunakan opportunity-nya ya. Siapa tahu kamu orang kaya selanjutnya. Thank you so much Ko Steven udah sharing. Semoga dit podcast meaningful juga ya ke orang-orang yang dengar. So thank you so much. Terima kasih, semoga sukses terus. Thank you Kak Sarah. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.